Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ayudita, Aulia, Azilia. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, untuk membangkitkan semangat belajar pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, bergegar pulau-pulau. Satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8. Tema 8 apa? Ada yang masih ingat? Tema 8 adalah daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, kita hari ini akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai gaya dan gerak. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu pengertian gaya dan gerak? Nah, di sini Ibu punya sebuah PPT. Kita bisa lihat bareng-bareng ya. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai gaya dan gerak. Pembahasan materi hari ini yaitu tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ada macam-macam gerak benda. Lanjut ya. Nah, apa sih itu gaya dan gerak? Gaya dan gerak itu sama apa enggak ya? Gaya dan gerak itu berbeda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan kalau gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Ya, kita ulangi. Gaya itu berbeda dengan gerak. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan kalau gerak adalah perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama itu ada gaya dapat mempengaruhi benda diam. Contohnya seperti apa? Contohnya saat anak-anak bermain bola. Ada sebuah bola. Nah, itu merupakan benda diam. Jika kita tendang, maka bola tersebut akan bergerak. Itulah yang disebut dengan gaya dapat mempengaruhi benda yang diam. Nah, yang kedua nih ada
Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Contohnya apa? Contohnya saat kita mengayuh sepeda. Ketika kita mengayuh sepedanya kencang, maka laju sepeda itu akan cepat juga. Nah, ketika kita mengayuh sepeda itu pelan, maka sepeda itu akan berjalan pelan juga. Tadi sudah ada gaya dapat mempengaruhi benda diam, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Dan yang ketiga ada gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, contohnya yaitu saat kita bermain plastisin. Tahu kan plastisin itu yang kalau kita bilang itu lilin-lilinan, warna-warni. Jadi jika plastisin itu kita beri tekanan atau kita gulung-gulung, kita akan membentuk sebuah bola, maka plastisin itu akan berubah bentuknya menjadi bola sesuai dengan yang kita inginkan. Namun jika plastisin itu tidak kita beri gaya, maka dia tidak berubah bentuknya atau bentuknya tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebelum lanjut, tadi kita sudah bahas mengenai gaya dapat mempengaruhi benda diam, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, sebelum lanjut, Ibu mempunyai sebuah soal, ada 2 soal. Silakan dicatat ya. Ya, jika sudah catat, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada macam-macam gerak benda. Yang pertama ada menggelinding. Terus kedua ada meluncur. Ketiga ada berputar. Ada jatuh. Ada memantul, mengalir, mengapung, dan tenggelam. Catat dulu ya, macam-macam gerak benda. Yang pertama ada menggelinding. Adalah bergerak dengan cara berputar sambil berpindah. Contohnya seperti sebuah roda yang kita gelindingkan nih, ada gambarnya. Jadi sebuah roda itu berputar sambil bergerak. Yang kedua ada meluncur. Meluncur adalah melakukan gerakan meluncur turun. Misalnya orang yang sedang bermain ski di gunung salju. Ya, di sini juga ada gambarnya. Yang ketiga ada berputar. Berputar itu adalah gerak suatu benda yang mengelilingi suatu titik. Contohnya kipas angin kita di rumah. Berputar. Yang keempat itu ada jatuh. Apa sih jatuh itu? Jatuh gerak suatu benda yang semulanya di atas berubah menjadi di bawah. Contohnya buah mangga yang ada di pohon jatuh ke tanah. Nah, ini ada gambarnya nih, buahnya jatuh ke tanah. Yang kelima ada memantul. Memantul adalah gerak benda setelah mengenai bidang keras akan berbalik arah
Contohnya saat kita bermain bola basket. Yang keenam ada mengalir. Mengalir adalah gerak air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya saat kita menuang air yang ada di teko ke dalam gelas, terus ada air terjun. Yang ketujuh ada mengapung. Benda yang dikatakan mengapung apabila berada di permukaan air. Yang kedelapan ada tenggelam. Suatu benda yang turun dari tenggelam, suatu benda yang turun sampai ke dasar air. Contohnya kita melemparkan sebuah batu ke dalam air atau ke dalam sungai. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita sudah belajar mengenai gerak, gaya, dan gerak. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar tentang gaya dan gerak. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gaya adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, terus kita sudah belajar mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, kita juga sudah belajar mengenai macam-macam gerak benda. Yang pertama ada menggelinding, meluncur, berputar, jatuh, memantul, mengalir, mengapung, dan tenggelam. Ya. Baik anak-anak, setelah kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, dan sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan sebuah pekerjaan rumah. Silahkan dikerjakan di rumah, besok pagi dikumpul. Nah, anak-anak catat terlebih dahulu ya soalnya. Nah, sudah dicatat. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ibu tutup, tetap semangat belajar, dikerjakan pekerjaan rumah. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.